Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurma Wahyulestari dan teman saya yaitu Faigatul Ilmi Zakaria akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Hakikat Pembelajaran PAI di Sekolah dan di Madrasah. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ustadzah Sutiah. Baik, untuk selanjutnya di sini ada 4 poin pembahasan yang insya Allah akan kami bahas. Yang pertama yaitu hakikat makna PAI di sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam atau PAI. Kemudian yang ketiga yaitu landasan, ruang lingkup, pendekatan dan karakteristik PAI. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Nah, di sini langsung saja untuk sebelum masuk pada pembahasan pertama, perlu kita ketahui bahwa kemajuan suatu bangsa itu didukung oleh sumber daya manusia yang paripurna dengan 3 elemen penting, yaitu sehat, cerdas, dan berkarakter yang baik. Namun, cita-cita untuk memajukan bangsa tersebut hanya akan menjadi mimpi ketika fenomena yang memperlihatkan karakter buruk kian bermunculan di negeri ini. Dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah kalangan siswa terlibat di dalamnya dalam hal-hal yang negatif. Nah, dalam posisi ini, ketidakberhasilan pendidikan adalah bidang yang sering menjadi bahan perbincangan dan terutama pendidikan agama Islam menjadi sorotan utama. Langsung saja di sini pengertian dari pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam yang merupakan usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia yang ideal, yaitu disebut juga dengan insan kamil atau insan yang sempurna yang berkepribadian muslim yang berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Nah, jadi menurut pengertian itu tadi, nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu suatu sifat atau hal yang melekat pada pendidikan Islam itu sendiri yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi kepada Allah SWT. Nah, nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan kepada seseorang sedari kecil, sejak kecil, karena pada waktu itu adalah waktu yang tepat atau masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik kepadanya. Nah, kemudian dalam kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional atau Kemendikbud juga menyebutkan tentang karakteristik pada pelajaran agama Islam. Nah, di sini adapun karakteristiknya itu ada 2. Nah, yang pertama yaitu pendidikan agama Islam itu merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Nah, dasar-dasar di kehidupan itu akan dikembangkan dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam itu tertuang dalam ketiga kerangka dasar ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas guru PA itu di sekolah mungkin memberikan teori-teori atau materi-materi tentang syariat Islam. Nah, di sini berhasilnya guru dalam menjelaskan itu dibuktikan oleh peserta didik dalam mengamalkan yang diajarkan guru itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang guru mengajarkan untuk sedekah, Nah, kemudian peserta didik itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari, yaitu sedekah kepada orang yang miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu diberikannya mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan berakhlakul karimah. Nah, maksudnya di sini poin keempat, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu bukan hanya sebagai mata pelajaran yang dipelajari begitu saja, tetapi dalam mata pelajaran ini peserta didik itu dituntut untuk memiliki akhlak karimah, yaitu seperti jujur, rendah hati, dan lain sebagainya, dan menuntun untuk bertakwa kepada Allah SWT.
Nah, di sini pendidikan agama Islam itu diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama itu diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia, hablum minallah, baik itu hablum minannas, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, kemudian yang adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, kemudian disiplin, harmonis dan produktif baik personal maupun sosial masyarakat. Nah, kemudian untuk poin yang kedua atau pembahasan kedua yaitu fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah. Nah, di sini ada beberapa poin tentang fungsi pendidikan agama Islam. Di sini tertulis di PPT ada 7 poin. Yang pertama yaitu pengembangan, yang kedua yaitu penanaman, yang ketiga yaitu penyesuaian mental, yang keempat yaitu penyaluran, yang kelima yaitu perbaikan, yang keenam yaitu pencegahan, dan yang terakhir yaitu pengajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu pengembangan. Maksudnya di sini yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini pada dasarnya yang pertama kali memiliki kewajiban untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan itu adalah dilakukan oleh orang tuanya itu dalam lingkup keluarga. Nah, di sini sekolah di sini berfungsi untuk menumbuh kembangkan atau mengembangkan lebih lanjut dalam diri anak atau peserta didik melalui bimbingannya, melalui pengajarannya, melalui pelatihan agar keimanan dan ketakwaan dari peserta didik tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat pengembangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penanaman. Nah, maksudnya penanaman di sini yaitu penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Contohnya penanaman untuk di awal tadi sedekahnya. Sedekah di sini penanaman. Nah, bahwa sedekah itu kita bersedekah atau memberikan uang kepada orang lain, ditanamkan bahwa rezeki yang kita berikan kepada orang lain itu bukan tidak menjadikan harta kita habis, tetapi bisa menjadikan harta kita bertambah sesuai dengan yang Allah jelaskan. Jadi ditanamkan bahwa sedekah itu merupakan hal yang baik, tidak menjadikan kita menjadi miskin begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu penyesuaian mental. Nah, di sini maksudnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik, lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya yaitu penyesuaian mental. Jika contohnya peserta didik sudah dibekali suatu materi atau suatu mata pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah. Nah, di sini mungkin contohnya di rumah, di lingkungannya rumah itu memiliki negatif, memiliki bukan aura negatif sih, kayak masyarakatnya itu negatif. Nah, di sini peserta didik dapat menyesuaikan terhadap lingkungan tersebut, bisa memilih mana yang sesuai dengan yang diajarkan oleh guru, mana yang tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perbaikan. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Perbaikan. Contoh, seorang peserta didik itu mendapat suatu materi A. Nah, tetapi peserta didik itu tuh belum mengetahui bahwa materi A itu benar atau salah. Nah, di sini di sekolah guru bisa peserta didik bisa bertanya kepada guru, bagaimana sih Bu, ini benar apa salah tentang materi yang atau ilmu yang sudah saya dapat. Nah, guru di sini apabila salah, guru memperbaiki kesalahan-kesalahan atau memperbaiki apa yang telah ditangkap peserta didik. Nah, di sini merupakan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Nah, di sini pencegahan, dalam kata lain pencegahan itu bisa mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Nah, kemudian yaitu pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan itu secara umum, sistem dan fungsional. Nah, pengajaran mungkin teman-teman sudah tahu seperti yang dilakukan oleh guru menyampaikan materi kepada peserta didik itu mengajar sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian penyaluran, yaitu untuk menyalurkan bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal. Contohnya, peserta didik itu pandai dalam berbicara. Nah, di sini peserta didik dapat menyalurkan bakatnya itu dengan cara guru memperhatikan. Mungkin
peserta didik itu dilatih untuk khotbah atau dai-daiyah agar bisa menyampaikan suatu ajaran atau syariat Islam kepada masyarakat umum. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah yaitu untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang keimanan, kemudian ketakwaan terhadap ajaran agama Islam yang telah mereka peroleh dari lingkungan keluarga, selain untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan dari fungsi pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Ada 7 poin. Nah, di sini kemudian selanjutnya itu tujuan pendidikan agama Islam. Nah, di sini tujuan agama Islam itu ada beberapa poin. Nah, dapat disimpulkan ya sebelum masuk ke poin-poinnya, tujuan pendidikan agama Islam itu pada dasarnya yaitu sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia atau peserta didik, dalam hal ini yaitu peserta didik tadi, agar mereka mampu menjadi manusia atau mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu kepada rububiyah Allah, sehingga mewujudkan manusia yang keempat tadi berjiwa tauhid, kemudian takwa kepada Allah, kemudian rajin beribadah dan ulul albab. Itu yang pertama yaitu berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Di sini di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Nah, di sini artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini dituntut untuk mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukannya. Kemudian yang kedua itu takwa kepada Allah. Nah, di sini mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah merupakan tujuan pendidikan agama Islam. Sebab walaupun ia jenius dan gelar akademiknya sangat banyak, tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah maka dianggap belum berhasil atau tidak berhasil. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, di sini yang artinya sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu rajin beribadah dan beramal soleh. Nah, di sini agar peserta didik itu lebih rajin dan beribadah dan beramal soleh, apapun aktivitas dalam hidup ini harus didasarkan untuk beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, sesuai Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, begitu. Nah, termasuk dalam pengertian beribadah adalah beramal soleh kepada semua makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ulil albab. Seperti yang sudah kita ketahui, ulil albab yaitu orang yang dapat memikirkan dan meneliti keagungan Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam semesta. Mereka itu ilmuwan dan intelektual, tetapi mereka juga rajin berzikir dan beribadah kepada Allah. Nah, di sini sesuai surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu dilabab orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami,
Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, pembahasan yang ketiga yakni mengenai landasan, ruang lingkup, pendekatan, dan karakteristik pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Nah, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah berdasarkan pada landasan-landasan yang kuat. Di sini terdapat 3 dasar penyelenggaraan pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu landasan yuridis atau dasar yuridis. Landasan yuridis ini merupakan sebuah landasan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berasal dari perundang-undangan dan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dasar ideal, yang mana merupakan falsafah negara. Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu dasar struktural atau kondisional, tercantum dalam Undang-Undang 1945 bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian dasar operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 30 ayat 3, bahwasanya pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan juga tercantum pada pasal 12 nomor 1A, yaitu setiap peserta didik pada tiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua yaitu dasar religius, merupakan dasar yang berasal dari ajaran agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selain itu juga terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ketiga yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini merupakan landasan yang berhubungan dengan kejiwaan kehidupan manusia, bahwa dalam hidupnya manusia membutuhkan suatu pegangan yang disebut agama. Dalam hidup seringkali manusia dihadapkan oleh masalah-masalah yang dapat membuat dirinya gelisah, hatinya tidak tenang, dan hilangnya ketentraman. Oleh karenanya, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat menjadi tempat untuk memohon pertolongan dan juga sebagai tempat berlindung, sehingga mereka dapat menjadi tenang dan tentram ketika mampu mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup PAI.
ruang lingkup pendidikan agama Islam. Di sini kami mencantumkan ruang lingkup menurut Hasbi As-Siddiqi, di mana ruang lingkupnya adalah yang pertama, At-Tarbiyah Al-Jismiyah. Yaitu segala upaya dan kegiatan pendidikan diwujudkan untuk menyuburkan dan menyehatkan tubuh sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sebagaimana kata pepatah bahwasanya al-aqlu salim fil jismi salim, akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat pula. Kemudian yang kedua yaitu tarbiyah akliyah. Segala bentuk kegiatan yang diupayakan diharapkan dapat mencerdaskan pemikiran peserta didik. Dan yang ketiga adalah tarbiyah adabiyah, yang mana segala bentuk proses pembelajaran yang diselenggarakan berorientasi pada peningkatan budi pekerti dan akhlak peserta didik. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya beliau diutus ke muka bumi hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya yakni mengenai pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Di antaranya yaitu konteks CTL, Scientific Constructivism. Yang pertama, CTL, Contextual Teaching and Learning, merupakan suatu konsep belajar di mana guru dalam proses pembelajaran berusaha mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan keadaan nyata yang ada di lingkungan peserta didik yang mungkin dialami oleh peserta didik tersebut dalam perjalanan kehidupannya, dan juga mendorong agar siswa mampu menerapkan apa yang telah didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadinya, lingkup keluarga, ataupun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini siswa perlu mengerti makna belajar, manfaatnya, dan bagaimana mencapainya, sehingga akan menciptakan kesadaran diri akan kebutuhan terhadap pembelajaran sebagai salah satu bekal untuk menjalani kehidupan dan meraih keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan metode ilmiah, dan memberikan pemahaman bahwa informasi dan proses belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan tidak harus bergantung pada informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman secara langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, konstruktivisme menekankan pada kontribusi siswa dalam memberikan arti pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Dan guru berperan sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Kemudian, pembahasan yang keempat yakni mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAI. Di sini terdapat 3 prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, dan juga keteladanan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi.
Prinsip ini merupakan suatu strategi kognitif yang berorientasi pada suatu masalah, mengetahui penyebabnya, dan mencari proses penyelesaian atas masalah tersebut. Sedangkan prinsip motivasi merupakan suatu prinsip yang dapat menjadi pendorong dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks proses belajar mengajar berikut ini, ciri-ciri murid yang memiliki motivasi yaitu dia bersungguh-sungguh dalam belajar dan menunjukkan perhatian yang penuh selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga dapat diketahui dengan usaha dalam memiliki waktu belajar yang optimal sehingga dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, motivasi ditinjau dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti yang berasal dari lingkungan, keluarga, ataupun dari masyarakat sekitar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Nah, selama proses pembelajaran diharapkan agar setiap komponen yang terlibat pembelajaran tersebut dapat ikut serta aktif dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi, tidak hanya guru yang aktif dalam pembelajaran, melainkan peserta didik juga turut diajak untuk memberikan kontribusinya agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya yaitu dengan metode diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya yaitu prinsip keteladanan. Nah, dalam hal ini, guru sebagai sosok yang ditiru oleh para siswanya harus dapat menunjukkan sikap dan kepribadian yang patut dicontoh dan berperilaku dengan akhlak yang baik. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.